apakah dengan kita ambil yang malam lalu siangnya terlepas? Tidak Iya. juga, karena kita biarkan aja. Jadi memang mengkhususkan diri pada kasir online, self service yang benar-benar tidak perlu ada yang nungguin di situ. Mungkin banyak orang yang berpikir bahwa laundry yang sebelumnya ada, termasuk 3 jam selesai, akan terganggu dengan adanya Jago Yang baru ya. atau self service lainnya yang Iya. sudah lebih dulu dari saya. Hai teman-teman laundrypreneur, kali ini saya lagi nggak di mana-mana, saya lagi ada di kantor saya sendiri di Cirebon Laundry. Dan spesialnya hari ini kita kedatangan tamu owner dari 48 cabang laundry di Pulau Bali, yaitu #laundry. Tapi sebelum kita ngobrol lebih lanjut, kita kenalan dulu nih sama owner dari 48 cabang laundry ini. Halo Ko. Halo, malam Ko. Ko, sebelum ngobrol lebih lanjut, kenalan dulu Ko sama teman-teman. Kenalan dulu ya. Ya, Nama saya Setiadi. Ko Setiadi ya, dikenal Koset ya Ko ya. Ya, biasa teman-teman panggilnya Koset. Oke. Saat ini adalah owner dari #laundry. Dan terakhir sih 48 cabang 48 cabang. di Bali saja. Selain #laundry, ada apa lagi kok? Bisa share ke teman-teman juga. Bisnis ya. Iya. Kalau laundry mungkin ada beberapa yang saya juga sedikit lah ya. Iya. Kalau di luar dari laundry itu saya ada guest house di Uluwatu. Terus ada sekarang lagi belajar mulai masuk ke Di apotik juga ya. Kalau boleh tahu itu apotik dan guest house-nya brandnya pakai brand apa kok? kalau guest house itu The Kulat Resident. Oh, The Kulat Ya, Resident. kebetulan nama jalannya Kulat, jadi Iya. ya The Kulat sesuai nama Resident. jalan, iya. Nah, guest house-nya nanti seperti ini ya teman-teman, nanti ada ditayangin. Nah, Sama kalau apotiknya kok? Apotik Wijaya Farma. Apotek Wijaya Farma, yang saya juga sempat visit ke apotiknya, ke guest house villanya juga, Ya, tentunya ke laundry-nya juga ya kok ya. Konsep laundry, konsep #laundry itu ada berapa konsep sih kok kalau boleh tahu? saat ini kalau #laundry atau laundry ya, Iya, laundry. laundry itu ada #3 jam selesai. Iya. Itu konsep yang paling awal. Dibawa dulu dari Jakarta, itu Iya. konsep 3 jam selesai, cuci lipat. Lalu ada #shoe and bag, Shoe and bag ya. itu spesialis sepatu Iya. dan tas. Lalu ada sekarang sedang dikembangkan Jago Laundromat. Jago Jadi, laundromat, iya. self service 24 jam. Ini kebetulan sistemnya kita develop sendiri, Iya. pakai Jagoling. Nah, itu yang sekarang sedang dikembangkan. Iya. Baru mulai akan digas. Iya, dan beberapa bulan lalu saya juga sempat ke #laundry. Jadi di satu tempat itu ada 3 usaha, yang satu brand dan satu apotik ya kok ya. Ya, laundry #laundry manajemen dan apotik Wijaya Farma ya. Ya. Kok. Nah, itu kalau boleh tahu kok yang Jago Laundromat itu kan kemarin saya baru pertama kali ya kok ya. Itu cabang keberapa kok kemarin? Pertama. Ya, yang pertama ya. Yang pertama itu 24 jam ya konsep 24 jam. dan self service ya. Self service 100%. 100% self service. Ya, itu tidak terima drop off Iya. sama sekali. Oke. Nah, itu kalau boleh tahu kok kedepannya itu mau seperti apa sih? Mau dikembangkan yang konsep 24 jam self service itu, mau konsep model bisnisnya seperti apa? Awalnya mungkin masalah dulu ya. Iya. Jadi masalah itu Kenapa kan ada itu ya Pak? ya, kenapa bisa muncul konsep itu kan Iya. awalnya karena kebutuhan. Iya. Pasti semuanya kita analisa berdasarkan kebutuhan. Berarti riset dulu ya kok sebelumnya? Riset, semuanya dimulai dengan riset. Nah, cuman kan memang ada yang sudah mulai lebih dulu. Iya. Jago tidak pionir dalam hal ini. Iya. Jago menyempurnakan yang sudah dijalankan. Iya. Gitu. Jadi berangkat dari kebutuhan. Iya. Kebetulan di Bali itu banyak sekali orang-orang yang kerjanya itu shift malam.
Jadi shift malam itu belum 24 jam ya, jadi Iya. shift malam. Jadi dia mulai kerja itu siang sampai malam. Nah, jadi dia punya waktu yang free-nya itu di malam. Oh iya. Dia pulang kerja nggak langsung tidur karena dia mulai kerjanya siang. Iya, dan itu kan kota wisata ya kok ya. Ya, Jadi selalu wisata, ramai. selalu ramai. Nah, dia punya waktu malam, lalu dia baru bisa ke laundry itu malam setelah pulang kerja. Iya. Jadi saya melihat ini sebuah potensi yang mungkin perlu digarap, dikembangkan lebih lanjut. Iya. Dengan kita buka 24 jam, maka jendela ini akan terpenuhi. Iya. Jadi orang-orang bisa datang, nah itu yang mau saya jalankan. Jadi utamanya memang mencari pasar yang malam ini. Dan memanfaatkan peluang yang ada ya kok ya. Ya, Iya. apakah dengan kita ambil yang malam lalu siangnya terlepas? Tidak Iya. juga, karena kita biarkan aja. Jadi konsep Jago ini mengutamakan atau memang mengkhususkan diri pada kasir online, self service yang benar-benar tidak perlu ada yang nungguin di situ. Jadi customernya sudah harus teredukasi secara mumpuni dalam hal self service dan pembayaran digital. Iya. Dan tentunya sebelum membuka konsep seperti itu pasti riset dulu dan untuk dipersiapkan sematang mungkin kayak konsep sistemnya ya kok ya. Ya. Riset sistemnya terus SDM juga ya kok. Ya, jadi spesifikasi SDM-nya akan berubah. Iya, iya. Ya, seperti konsep-konsep yang sebelumnya. Iya, kalau boleh tahu nih kok, plus minusnya itu apa? Setelah kan sebelumnya kan 3 jam selesai, masih drop off ya kok ya. Ya. Dan sekarang kan bener-bener full self service dan 24 jam, itu pasti dong ada plus minusnya. Pasti, masing-masing konsep punya kelebihan dan kekurangan. Iya. Kalau yang Jago Laundromat itu kan yang baru ya kok ya, itu plus minusnya apa kok sejauh ini? Kalau kita bilang plus minus, Iya. berarti dari konsep sebelumnya plus, di sini minus. Gitu ya. Jadi kan ada pembanding nih. Jadi Iya. kita nggak bisa bilang plus minus itu langsung oh dia plus minusnya ini enggak. Harus ada pembanding dulu. Iya. Berarti konsep yang sebelumnya plus, konsep baru ini minus. Iya. Lalu konsep sebelumnya minus, konsep baru ini plus. Saling mengisi ya kok ya sebenarnya ya. Ya bertolak belakang lah. Oh, gitu kan. bertolak belakang, iya. Bertolak belakang, saling mengisi, betul karena dia kurang dia lebih. Iya. Dia kurang. Nah, saya sudah punya datanya karena saya pun yang menjalankan hashtag 3 jam selesai. Iya. Gitu loh. Nah, dari situ kita lihat lebihnya apa, lalu kita lihat kekurangannya. Iya. Kekurangannya itu yang ditutupi oleh si Jago ini. Menyempurnakan ya kok ya. Sempurnakan. Nah, Iya. ya, salah satunya kan tadi jam kerja. Jadi jam operasional itu kalau dia kerjanya normal seperti jadwal jam kantor, maka tidak masalah dengan hashtag 3 jam selesai. Iya. Yang masalah adalah orang-orang yang tidak tercover oleh jam kantor. Jadi ini salah satu plusnya. Iya. Kekurangannya adalah kan dia sudah tutup. Iya. 3 jam selesai sudah tutup, maka dia bawa ke Yang self service itu Service, Jago Laundromat itu. ya. Iya. Nah, itu begitu juga sebaliknya. Ya kan ini dia kurang pada saat tutup, dia lebih. Iya. Dia buka. Atau misalkan yang mau pakai drop off, otomatis kan Ya, drop off pasti dia larinya masuk ke 3 jam selesai. Iya, dan gitu yang kan. ya dan yang saya tahu tuh kemarin ya kok ya di satu lokasi itu ada hashtag laundry 3 jam selesai dan yang self service yang di Ya. tengahnya apotek itu kok dan ada shoe and bag juga. Ya. Jadi bener-bener biarkan customer yang memilih dengan service-service tersebut Ya. yang disediakan gitu. Karena menurut saya tidak mengganggu. Iya. Mungkin banyak orang yang berpikir bahwa si laundry yang sebelumnya ada, termasuk 3 jam selesai yang sebelumnya sudah ada itu akan terganggu dengan adanya Jago Yang baru iya. atau self service lainnya yang Iya. sudah lebih dulu dari saya. Tapi ini saya pun mencari data. Kalau saya tidak jalankan sendiri, maka datanya tidak akan valid. Iya, betul. Saya jalankan sendiri. Saya harus membuktikan bahwa ini tidak berlaku. Iya. Apa yang ada di pikiran orang bahwa si self service akan mengganggu laundry yang sebelumnya ada karena dia lebih murah jualnya, itu tidak berlaku.
Oke, iya sir. Gitu. Jadi saya harus buktikan sendiri dengan data. Kalau nggak ada datanya kan kita nggak bisa ngomong nih. Iya. Setelah kita buktikan, ternyata memang benar dia berjalan, dua-duanya operasionalnya normal gitu loh, normal, omsetnya pun normal, gitu. Tidak ada masalah, dia sendiri dan bagus, dia sendiri dan bagus. Pada saatnya dia rame, ya tetap rame, walaupun di sebelah ada yang murah. Iya. Dan pada saatnya dia rame, dia tidak kekurangan barang. Iya. Dan tidak mengganggu satu sama lain ya? Tidak mengganggu. Jadi ini sebenarnya pasarnya terpisah. Segmennya berbeda-beda. Segmennya berbeda, Oke. spesifikasi customer-nya pun berbeda. Iya. Nah, yang saya lihat kemarin itu kan kalau untuk Jagoan Rumah itu kan full self service dan tidak ada SDM sama sekali yang nunggu di situ ya kok? Ya, yang nungguin nggak ada. Iya. Yang saya lihat tuh ada edukasi buat customer aja ya kok ya? Ya, nah ini juga sama. Kan kita pembayaran full digital. Full digital. Ya, Berarti benar jadi cashless ya kok ya? betul, cashless 100%. Nah, ini juga berangkat dari kendala. Iya. Karena konsep yang sebelumnya itu kan kendalanya salah satunya adalah duit belok-belok. Duit Ada belok. korupsi dan Iya. sebagainya, penjualan tidak masuk nota, Oke. karena ada efek manusia di situ. Iya. Kalau sekarang di Jago, karena pembayarannya full digital, kalau dia belum bayar mesinnya nggak jalan. Oke. Jadi ya nggak bisa nyuci gitu Iya. loh. Iya. Kalau dia sudah bayar dengan stem barcode dan sebagainya, kris kan, Iya. baru jalan mesinnya. Jadi sebenarnya kita sudah menyelesaikan satu masalah Betul. secara tidak langsung. Sejauh ini kendalanya apa saja kok? Misalkan ada customer yang benar-benar sorry ya, gaptek. Ini gimana sih cara cara Edukasi. edukasi yang dari arahan petunjuk yang Ya, ada di situ jadi ya? kalau saya Iya. kan dari dulu, kalau kawan-kawan yang sudah kenal saya lama, Iya. saya termasuk orang yang agak ekstrim dalam hal edukasi, agak memaksa atau bahkan Sakut lah ya kalau beberapa bahasanya. kawan malah bilang Iya. sangat memaksa, harus bisa baru bisa jalan, Iya. kalau nggak bisa maka nggak bisa jalan. Jadi orang-orang yang datang mau bayar tunai tidak bisa dijalankan, tidak bisa diterima. Iya. Jadi ada perbedaan antara konsep self service yang dijalankan kawan-kawan yang sebelumnya dengan saya. Kalau masih ada kasir, maka masih ada opsi di situ. Opsi artinya, oh saya mau drop off aja, diterima. Maka jangan salahkan konsepnya kalau tidak berjalan. Karena yang masalah adalah ownernya Oke. yang tidak menggunakan si konsep ini sebagaimana peruntukannya. Oke. Gitu loh. Jadi kalau mau jalankan ini dan mau berhasil, maka harus dari A sampai Z ini terjalankan semua. Kita mau otomatis ya seperti itu. Oke. Kalau tidak seperti itu berarti masih ada kendala. Memang lambat edukasinya, karena saya waktu mendevelop 3 jam selesai tahun 2013 dulu lambat sekali. Nggak seperti orang-orang yang wah dalam 1-2 minggu langsung rame gitu. Iya. Nggak seperti itu. Tidak semudah itu ya kok ya? Tidak semudah itu. Bahkan saya sendiri yang harus turun tangan edukasi pada saat itu. Turun langsung. Iya. Iya. Dan hashtag laundry itu udah dari tahun berapa ya kok? Kalau hashtag kan dibalik mulai 2020. Di balik 2020 sampai 2025 sudah 48 cabang ya kok. Luar biasa. Nah, dan untuk Jago Laundromat sendiri kedepannya nih kok, kedepannya harapannya itu mau ada target berapa cabang atau mau dibawa kemana, atau buat yang teman-teman mau buka laundry yang serupa itu apakah bisa dibantu dari tim hashtag manajemen sendiri? Untuk kedepannya ya. Iya, untuk kedepannya. Kedepannya saya akan konsentrasikan di Jago, Fokus Jago Laundromat berarti fokus ya. karena yang saya pikirkan pertama adalah ketersediaan karyawan yang Yang semakin makin habis. Iya, semakin Semakin habis. Iya. Gitu. Jadi karyawan-karyawan yang kita pakai kan, kalau dulu awal-awal sekali orang masih terima setrika. Iya. Nah, semakin kesini semakin sedikit karyawan yang mau mengerjakan pekerjaan setrika. Oke. Dari situ keluar 3 jam selesai yang tanpa setrika, itu lipat. Itu sudah menggeser spesifikasi karyawan dari yang usia 30 plus Iya. menjadi
18 plus sudah bisa kerja gitu kan, sudah masuk usia kerja ya dia bisa kerja dan aman-aman saja karena hanya melipat, nggak ada cerita bosan atau tidak passion dan sebagainya. Nah semakin kesini semakin berubah lagi, jadi spesifikasi karyawannya mereka sudah benar-benar tidak mau ada keringat. Bener-bener tetap kerja di laundry tapi masih gengsi ya, kayak anak gengsi kan gitu kebanyakan. Betul, jadi mungkin mereka lebih senang atau lebih bangga kerja di coffee shop atau restoran dan sebagainya yang masih seragamnya rapi atau ya semacam itu dan kedengeran dengan saudara-saudaranya mereka pun lebih keren gitu. Kerja di mana? Kerja di restoran, kerja di kafe dan sebagainya. Padahal secara bayaran tidak ada perbedaan yang signifikan, gitu kan. Tapi secara penampilan keren. Nah, looknya doang sih. Betul. Nah, saya mau merubah image ini. Image ini bahwa kerja di laundry bukan orang yang bajunya kucel, yang harus berkeringat. Nah, spesifikasi apa yang terpakai? Yaitu controller. Yang pasti controller kan, karena dia hanya memastikan ini semua sistem berjalan. Satu, kedua admin. Admin kan dari mana aja kerja bisa online kan. CS gitu ya Pak ya. Customer service. Jadi menjelaskan by WA atau by media-media lainnya yang tanpa harus hadir di situ. Gitu. Jadi sudah ada shifting nih. Spesifikasi karyawannya. Lalu berikutnya apa? Content kreator yang sekarang terbayang. Jadi ada kemungkinan karyawan-karyawannya ini tidak membutuhkan skill melipat lagi. Karena buat apa? Karena yang melipat sekarang adalah customer-nya sendiri. Jadi no komplain ya kalau benar-benar di situ. Ada komplainnya tapi bukan di produksi. Biasanya komplainnya ya kalau kerisnya nggak masuk kan berarti ada masalah, tapi itu kan di luar dari sistem kita. Itu kendala teknis yang mungkin sinyal nggak bagus atau mungkin belum masuk ke bank sehingga belum jalan dan sebagainya. Itu ada di semua tempat, ada yang biasanya trouble teknis gitu biasa. Tapi kan itu butuh penjelasan yang lebih enak didengar. Dan itu butuh orang-orang yang teredukasi yang menjelaskannya. Jadi adminnya pun speknya sudah naik nih. Dari tadinya hanya menjawab harga ini berapa duit gitu kan. Kita taruh price list di meja admin udah selesai. Orang yang paling nanya itu barangnya sudah selesai belum, notanya mana. Sudah Bu, sudah Pak, jawabannya sederhana. Tapi kalau sekarang butuh bahasa yang lebih rapi. Karena harus menjelaskan proses, menjelaskan bahwa di sini tidak ada cuci lipat, tidak ada yang terima dan sebagainya, harus mengerjakan sendiri. Nah itu butuh yang menguasai bahasa Indonesia yang lebih. Jadi untuk bisa mengedukasi ya Ko, yang penting itu ya Ko. Dari situ sudah shifting lagi kan? Nah sekarang kan intinya bisa menyelesaikan masalah apa yang kita alami selama ini bukan hashtag laundry aja sih, karena kan saya juga pebisnis laundry. Jadi kendalanya kan biasanya di SDM ya, yang paling tinggi itu kan kendalanya drama SDM, apalagi anak-anak Gen Z. Terus kan yang di atas 30 tahun ke atas kan juga banyak dramanya juga. Jadi dengan hadirnya Jago Laundromat ini benar-benar menyelesaikan beberapa masalah yang ada di teknis mau di produksi di bidang laundry. Semua hal ya? Di semua hal. Ini membantu banget ya Kok. Dan untuk plannya sendiri nih Kok, Jago Laundromat itu mau dibawa kemana dan mau seperti apa? Ada target tertentu kah? Buka di mana? Atau ada teman-teman yang mau buka seperti serupa? Apakah bisa dibantu untuk sistemnya? Kalau untuk Jago, itu kan karena di bawah manajemen hashtag, jadi untuk Jagonya sendiri Jago Laundromat ya, bukan Jagoling ya. Kalau Jagoling kan sistemnya. Sistemnya Jagoling ya Kak. Jago Laundromat kemungkinan tidak akan keluar dari Bali karena agar dekat dengan tim operasional hashtag yang sekarang sudah berjalan. Gitu. Tapi kalau sistem Jagolingnya itu mungkin nasional masih sanggup. Jadi dimanapun bisa terhandle. Bisa mengcover dimanapun ya Kak. Karena kan pembayarannya kan kris kan nasional. Bahkan mungkin beberapa negara sudah bisa pakai kris. Nah itu berarti kan dia sudah bisa ke negara itu. Gitu kan. Nah jadi untuk skala nasional sudah
Bisa. Bisa ya kok ya, support ya kok. Support. Jadi misalkan buat teman-teman nih mau saya mau buka laundry yang seperti serupa 24 dengan jam konsep gitu. yang sama, Iya. maka bisa Pakai Jagoling itu ya. Nanti jadi, hubungi dengan konsep ya. ya Bisa saya dibantu. bisa atau tim hashtag pun bisa, Iya. manajemen bisa. Pokoknya nanti disupport dari sistem teknisnya ya kok ya, walaupun pakai brand sendiri ya kok ya. Ya, jadi brand tidak terikat, brand masing-masing. Oh, oke. Karena yang penting sistemnya ya Iya. menggunakan Jagoling. Iya, Jagoling. Jadi semua kelebihan yang saya bicarakan tadi sama dengan yang saya terima. Cuma gitu. bedanya mungkin brand ya. Misalkan Ya. saya buka di sini, saya mau buka Cirebon Laundry tapi pakai sistem Jagoling, itu Nggak sah-sah aja nggak apa-apa. Iya, ya, nggak Pak? masalah. Nanti disupport ya dari Ya, dari support. segala teknis apanya kan. Oke. Nah untuk plannya sendiri kan itu Jago Laundromat itu kan maunya kan kemungkinan di Bali aja nih kok. Ya, Iya. jadi kalau di Bali saja kita sudah bisa kuasai, Iya. pasti di luar daerah pun bisa ya. Oke. Cuman mungkin secara teknis akan butuh pengelola lokal. Oke. Nah, dalam hal ini kalau bukan di bawah hashtag management pun teman-teman yang mau jadi Bisa, ya. bos dengan cara yang sama ya bisa juga, Bisa nggak disupport masalah. juga ya, Ko, Bisa. ya? Jadi ini perkembangannya unlimited, Iya. tidak ada batasnya. Oke. Nah dan ini untuk Jago Laundromat sendiri ada target tertentu nggak kok di Bali itu mau buka berapa puluh atau berapa Untuk ratus? saat ini mungkin dalam bayangan saya 200 toko ya. 200 toko di Pulau Bali Untuk saja. Bali saja. Di Bali saja. bawah merek Jago Laundromat, brand Jago Laundromat. Harus di bawah Jago Laundromat brand itu 200 Perkiraan saya Iya. saat ini adalah mencapai itu spasi sanggup. Target ya suatu saat akan tercapai, Iya. tinggal saya setting waktunya mau berapa lama dengan tim saya. di Sanggup Bali banget. saja ya Di Ko, Bali ya? saja. Wow. Oke. Kalau nanti brandnya lain kan nanti bicaranya lain lagi. Iya, Saya beda harus, konsep lagi nanti. ya entah bangun tim lagi atau gimana, atau ada yang kerjasama, Iya. support, ada kawan-kawan yang mau support dalam hal apa, kita bisa kembangkan lagi. Ini tidak ada batasan Oke. karena semuanya sudah digital, Iya, iya, iya. udah nggak ada kendala. Karena sebelumnya kan kendalanya banyak. Iya. Kita harus training center. Training, iya betul. Wah, training center kan secara fisik tuh. Iya, terus teknisi juga. Latih melipat, latih itu. Ya kan kalau sekarang support digital dari mana aja bisa. Iya. Bahkan admin saja satu admin mengelola se-Indonesia masih mampu Iya. gitu loh. Jadi secara digital tidak ada limit. Mau buka angka berapapun bisa. Oke. Itu dalam waktu berapa lama kok kalau boleh tahu 200 apa itu targetnya? Perkiraan Perkiraan di bawah 5 tahun. di bawah 5 tahun pasti sanggup. Saya percaya konsep ini emang orang yang bener-bener orang gilanya di laundry. Jadi dari 2020 sampai 2025 dalam kondisi pandemi ya kok waktu itu hashtag laundry Ya. lahir tuh sebelum pandemi ya kok ya. Sebelum pandemi, Iya. terus 3 bulan kemudian 3 bulan kena pandemi dan setelah pandemi langsung tek sampai 48 cabang dan saya bisa melihat sendiri toko-tokonya di beberapa toko-toko yang ada di Bali itu bener-bener saya lihat sendiri, saya pakai jasanya juga dan kemarin juga kita sempat ngevlog dan ngobrol banyak ya kok ya di sana. Nah, Jago Laundromat ini kan saya baru lihat dan konsepnya sangat bagus ya kalau saya lihat pakai sistem Jagoling itu ya kok ya. Dan sangat simple dibandingkan konsep-konsep yang lain. Jadi kan ada edukasi tertentu di samping mesin ya kok ya, bukan si karyawan kita yang menjelaskan. Ya, jadi yang penting customernya mau belajar. Betul. Tapi saya percaya bahwa customer yang sekarang sedang banyak-banyaknya yaitu para Gen Z. Ini Gen Z. pintar-pintar kok. Mereka pintar, mereka cepat belajar. Bahkan mereka sebelum datang pun sudah punya pembayaran digital itu gitu loh. Di HP Semua mereka pegang ya, Pak, masing-masing dan bahkan mereka cenderung tidak punya cash. Ya memang saya sih saya merasakan sendiri, saya pribadi pun kadang-kadang suka nggak bawa cash. Iya, Semua duitnya malah di dompet digital Iya, gitu kan. iya, Dia semua- punya saldo di sini. Iya. Lah itu tinggal pakai aja. Iya, gitu kan. sekarang yang belum ada tuh parkir dengan QRIS. Itu banyak. Sebentar lagi juga ada. Iya, kita sering kesulitan untuk bayar parkir kan karena saking jarangnya memegang cash, semuanya by digital, jadi Ya, merasakan dari semua kalangan ya kalau sekarang ya kok ya itu enggak. pun karena di Indonesia masih menggunakan tukang parkir fisik. Betul. Tapi kalau di mall Kita udah pakai kita sudah pakai e-money ya kan. E-money. Tuh bahkan
kerisnya juga bisa dipakai. Iya, ya iya. kan? Yang nggak bisa tuh di pinggir-pinggir jalan. Ya nanti sebentar lagi kalau tukang parkir di jalan ini sudah akhir, maka akan beralih ke pembayaran digital. Oke, keren banget ya pokoknya. Ini ngobrol sama Koset ini semua isinya daging, daging semua, dan ini kita tuh spontan aja ya kok kita ngobrol-ngobrol gini. Nggak ada skenario. Iya, nggak ada senario, nggak ada draftnya. skrip, ya nggak briefing juga. Jadi pas Koset dan keluarga lagi datang dalam rangka trip ya kok. Trip, Trip Pulau Jawa ya. Di Pulau Jawa. Nah, itu trip dalam rangka trip Pulau Jawa kebetulan mampir ke Cirebon Laundry. Ya udahlah saya mau sharing-sharing sama Koset, dan beliau alhamdulillahnya mau berbagi juga buat kita-kita dan teman-teman yang nonton. Semoga bermanfaat ya kok ya. Nah, yang bikin saya penasaran nih kok. Trip di Pulau Jawa itu kan lumayan lama ya kok. Ya, ini udah hari keberapa kok? Sudah 2 minggu. 2 minggu. Dan targetnya berapa hari? 1 bulan. 1 bulan. Selama 1 bulan trip satu keluarga ya kok ya. Itu bisnisnya ditinggal itu gimana kok? Tipsnya gimana? Bisnis tetap jalan, ownernya masih bisa jalan-jalan, explore, dan memang masih berjalan sesuai sistem dan konsepnya jalan sendiri gitu ya kok ya, walaupun pokoknya kan nggak stay di situ. Nah itu gimana kok? Ya awalnya kan kita membuat sistemnya dulu. Oke. Untuk yang hashtag Iya. jam selesai itu sistem dibuat lalu timnya dibangun. Iya. Setelah timnya jadi, maka mereka berjalan sesuai yang diprogramkan. Oke. Si timnya ini. Ya, tetap monitor tapi apa ya? Tetap monitor, jadi tidak ada yang autopilot 100%. Tetap Iya, saya betul. monitor walaupun saya tidak hadir di tempat, tapi secara jempol saya hadir gitu loh. Iya, tetap. Ya kan lewat grup dan sebagainya itu saya hadir, bahkan nggak cuma sendiri. Iya. Sama istri saya pun masih tetap Tetap koordinasi, monitor koordinasi, juga ya kok. bantu pantau, karena kan saya nyetir dan sebagainya, ya, bantu pantau. Jadi punya memang kita bangun usaha itu bareng-bareng, jadi kan semuanya dia juga paham. Iya. Jadi kalau ada kesalahan juga dia tahu. Nah itu yang kita jalankan. Nah lebih sederhana lagi sebenarnya di Jago. Laundromat itu. Iya, karena nggak usah ngapa-ngapain. Iya, gitu. paling memantau kalau ada kendala itu yang tadi QRIS, ada kendala travel. Ya, kalau kayak itu gitu. kan bukan masalah di Bukan internal dari kita. iya. Jadi yang penting admin kita menjelaskan. Oh maaf Pak atau Bu atau Kakak. Oke. Ini uangnya belum masuk. Belum masuk di tempat kita, tapi sudah terpotong di saldo customer-nya. Iya, di Nah, e-wallet. karena kita belum masuk, jadi mesinnya nggak jalan. Oke. Kalau mau di follow up, maka kakak tolong follow up ke Banking banknya. itu ya, Ya, banking. banknya apa, Iya. banknya apa, follow up ke situ. Karena saya pun sudah mengalami gitu loh, bukan di laundry, bukan di Jago, tapi pada saat saya makan di restoran, saya bayar pakai kris, tidak masuk ke sana, tapi saya terpotong, statusnya dalam proses. Oke. Kalau dia tidak masuk saat itu berarti gagal masuk. Ya kan, dia tidak mau Jadi, tahu restorannya, orang nggak ada kok, dia ngomong Iya. kan, saya belum masuk duitnya, belum bayar, berarti kan saya harus scan ulang baru jalan. Lalu yang gagal tadi bagaimana? Ya saya proses, saya komplain. Gitu kan, saya komplain yang ini statusnya bagaimana? Masih pending terus. Oh ya sudah, tolong dibereskan. Bereskan sekian hari kerja, nanti masuk kembali ya sudah, selesai. Gitu loh. Itu adalah konsep yang didigitalisasi. Iya, oke. Kendala selain di QRIS itu biasanya kendalanya di mana aja? Kalau di Laundry Mart itu? Kendalanya orang-orang yang belum paham kapasitas mesin. Oh, jadi semua apa yang dibawa sama customer masukin, karena kan nggak ada nimbang ya kok? Apa ada timbang? Nggak ada timbangan. Jadi Oh gitu. kita hanya pakai garis di kaca. Oh jadi kalau udah penuh, udah Ya, jangan melebihi batas. kalau ya? lewat garis ini ya berarti bukan berarti mesinnya nggak jalan ya. Iya, tidak Mesinnya maksimal. jalan, tapi hasilnya tidak maksimal. Iya. Kalau tidak maksimal, jangan salahkan saya atau salahkan laundry-nya. Salahkanlah diri sendiri karena memaksakan diri. Saya sudah kasih edukasi ya. Harusnya kan jadi Jangan dua lewati ya. batas ini. Iya, oke. Kalau dilewati artinya tahu resiko. Oke. Itu loh resikonya ya.
airnya kan tidak akan sebanyak itu. Oke. Ya kan, artinya mungkin cuciannya tidak tercuci dengan sempurna atau tidak terbilas dengan sempurna. Oke. Itu satu. Kedua, deterjennya terlalu banyak. Oh, deterjen udah disediakan juga ya kayak berarti ya di Deterjen Jagolan Rumah atau bawa saat sendiri? ini bisa beli di sebelah, Oh, ada ya berarti. ada yang jual, atau sebagian besar bawa sendiri. Bawa sendiri. Oh, Nah. tidak disediakan di Jagolan Rumah itu ya, Pak? Belum ada, tapi Belum saya ada. sedang progres ke situ. Oke. Karena idealnya saya mau tidak usah bawa deterjen. Iya, jadi sesuai standar kita nggak berlebihan atau nggak Ya, kekurangan jadi deterjen. saya mau tutup itu lubang deterjen itu ditutup. Oke. Ini sedang dalam proses On pengembangan, proses ya kok ya. Jadi upgrade terus ya kok ya. upgrade terus karena saya pikir ini masih panjang. Iya, jadi apa yang dibutuhkan customer yang kita memang di Jagolan Rumah itu belum ada, di-upgrade lagi, Intinya lagi. saya harus bisa memudahkan customer. Betul. Inti Kalau dia masih merasa kerepotan, artinya harus saya cari solusinya. Oke, intinya targetnya itu memudahkan ya, Ya, Pak ya. jadi saya mau dia datang hanya bawa cucian aja gitu. Iya. Karena kan itu nggak bisa Iya. orang lain memudahkan. Iya. Datang udah nggak usah bawa apa-apa lagi. Oke. Bahkan kenapa ini di Bali itu saya pikir bisa jalan, karena kan Bali itu tempat wisata. Iya. Kota pariwisata. Ada dua macam pengunjung Bali. Ada turis, ada traveler, dan ini beda karakternya. Ini banyak yang belum paham. Kalau turis paling 3 hari, Oke. Kalau travel dia datang, geret koper, 3 hari punya baju ada di situ. Dia maksimalkan 3 hari ini, bahkan mungkin kalau bisa nggak tidur, ya keliling seluruh Bali yang bisa dicapai dengan 3 hari ini. Untuk turis Semuanya turis nih. Oke. Dia rela traveling- bayar mahal. Oke? Karena waktunya dia hanya segitu. Hari ketiga, tank jam sekian harus sudah balik di bandara. Jadi dimaksimalkan gitu ya Pak ya? Maksimalkan. Jadi dia itu rela bayar mahal untuk waktu yang cepat. Lalu yang kedua itu traveler. Traveler. Nah, traveler ini lama. Dia jalan-jalan jangka panjang. Yang dia cari apa? Wisata budaya. Wisata budaya artinya mungkin dia cari penginapan yang rumah-rumah penduduk, atau mungkin yang tempatnya tidak di tempat wisata, tapi lebih ke desa. Walaupun judulnya tempat nginap ada di aplikasi, tapi posisinya tidak di tempat wisata, tidak di hotel-hotel elit yang tempatnya Seperti turis. pada umumnya Ya, seperti pada. gitu kan. Nah, itu Oke. butuh waktu yang lebih lama di perjalanan dia. Nah, kalau misalkan waktunya 1 bulan, apakah bajunya dia 1 bulan? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Iya. Terlalu banyak. Bahkan Iya. saya yang pernah menjalankan kehidupan sebagai traveler saja, saya semakin hari semakin irit pakai Iya. bajunya. Iya. Gitu loh. Cuci Jadi, kering pakai gitu ya. Ya, cuci kering pakai dan bajunya seperti apa? Itu ada perubahan, ada penyesuaian ya. Dari Iya. baju-baju baru yang saya beli, saya harus seperti ini supaya pada saat saya travel itu memudahkan Iya, iya. gitu loh. Contohnya ya sekarang saya pakai celana yang tipis bahannya, Yang penting sehingga nyaman lah ya, Pak. ya yang penting nyaman, bisa dipakai, bisa pakai kaos yang tipis tapi cepat kering dan sebagainya gitu kan. Iya. Nah ini sangat terdukung dengan keberadaan si jago. Oke. Karena dia 3 hari berdua, bajunya ada 3 kali set gitu kan, masukkan satu mesin, tungguin aja 2 jam, bawa pulang. Selesai. Sudah dalam keadaan Iya. siap pakai lagi. Iya. Jadi tasnya dia hanya butuh baju untuk 3 hari, sudah Itu sangat memudahkan sekali Iya. ya Pak ya, betul. gitu. Nah, oke. Dan untuk segmen pasarnya sendiri itu masuk banget di Jagolan Rumah ya Pak ya, kalau yang traveler ini. Untuk Nah, kalau yang traveler, turis ini. ya, yang travel kalau turis tidak masuk. Turis akan cenderung ke full service express. Iya, full service express. Ya, jadi ada kemungkinan hari ketiga, hari Iya. terakhir tadi
Dia sebelum ke hotel, kalau bisa pagi-paginya dia masukin dulu ke laundry, dalam 2-3 jam sudah selesai, ambil, dia packing lagi dalam kondisi sudah rapi. Sehingga dia pulang, itu kopernya tidak melar. Karena baju yang sudah bekas dipakai, itu pasti lebih besar. Nggak masuk tuh di koper. Luar biasa ya, jadi risetnya tuh sejauh itu ya, kok sampai sedetail itu ya? Ya, karena kan sebelum membuat konsepnya aja kita sudah tes dulu, saya sama istri itu sudah menjalankan. Dan menjalankan dulu sudah ya, menjalankan kehidupan yang seperti itu dulu untuk belajar. Sebagai traveler dan turis itu ya. Akhirnya ya ketemu yang seperti ini memudahkan, dan ternyata input dari kawan-kawan konsep ini bisa masuk ke pekerja kontrakan. Jadi pekerja-pekerja yang kontrak, tempat tinggal itu kontrak, jadi di kota-kota besar yang padat, yang banyak komuter ya. Jadi orang-orang yang dia tidak bisa bawa baju banyak karena tempat kontrakannya itu sempit. Gitu. Jadi dia harus bawa secukupnya, dia punya waktu yang ditukar dengan uang. Akhirnya ya dia hanya punya waktu jedahnya sedikit, dan malam tadi itu loh dia beres, udah pulang lagi, kontrakannya tidak tambah sempit karena bajunya banyak gitu loh. Bandingkan dengan kalau harus punya sekian banyak baju, bandingkan dengan laundry yang masih belum upgrade dari 10 tahun yang lalu, yang masih harus 3 hari selesai, maka customernya harus punya baju berapa? Sampai segitunya ya. Dan yang luar biasa ini cepet gitu kok progresnya. Nah, saya tuh penasaran, selama di Bali ini membuka bisnis di Bali, apalagi kan Koset sama istri kan baru tinggal di Bali ya waktu itu ya, langsung buka bisnis yang dulunya di Jakarta, tinggalnya di Jakarta, di Bali langsung buka bisnis sendiri. Kendalanya tuh sejauh ini apa aja kok untuk membuka bisnis di Bali sampai sebanyak ini, sampai saat ini? Lintas budaya. Karena kita menyesuaikan. Ya, kita menyesuaikan. Culture shock ya berarti ya? Ya, itu akan dialami semua orang, makanya lebih banyak kawan-kawan yang lebih cenderung mendingan konsentrasikan dulu di wilayahnya sendiri daripada mikir mau lain, karena belajar dari awal. Apapun ilmu yang saya dapat dulu waktu di Jakarta, pengalaman selama saya usaha di Jakarta itu tidak terpakai pada saat saya pindah area. Padahal satu negara, cuman beda pulau. Satu negara, hanya beda pulau, beda budaya, tapi ternyata itu tidak terpakai. Bener-bener dari awal lagi ya? Dari awal lagi, ya. Jadi belajar dari awal, bahkan bulan-bulan awal itu saya nggak ngapa-ngapain, hanya keliling, belajar, dan itu pun masih belum lengkap datanya. Apalagi yang tiba-tiba pindah pulau atau pindah daerah, langsung buka, itu sangat ada yang berhasil ya? Tapi nggak banyak. Cuman karena laki aja mungkin ya, untung aja, beruntung. Ya, beruntung atau memang ahli dia dalam hal seperti itu, saya tidak bisa jawab kalau itu, tapi kan kita bicara kebanyakan. Kebanyakan akan lebih baik kalau kita menggunakan kelebihan yang sudah kita punya. Fokus di situ dulu ya. Fokus dulu. Karena itu kan kita kan dagang mau cari untung. Mau cari untung, sedangkan sumber daya yang termahal adalah waktu dan tenaga. Betul. Waktu, tenaga, pikiran. Ya, ngapain belajar lagi dari awal yang butuh waktu panjang kalau bisa memaksimalkan yang sudah ada. Apalagi umur kita juga bukan umur kan bisa balik lagi, nggak bisa dibayar. Iya, betul. Oke. Nah, untuk tips and trick teman-teman yang mau, teman-teman pengusaha laundry atau teman-teman yang baru mau buka usaha laundrynya itu mau konsep seperti apapun, pesan untuk teman-teman bisa disampaikan kok pesannya. Untuk yang mau buka usaha, baru mau buka usaha laundry, atau yang sudah punya usaha laundry ingin upgrade seperti contohnya Jago Laundromat kayak gitu. Yang pasti yang pertama kita harus bisa yang namanya self assessment. Kita harus tahu nilai diri. Value kita sendiri tuh apa, kelebihannya ya Pak ya? Tapi kelebihan apa? Semua orang tidak ada yang sama. Betul. Kita punya kelebihan di sini. Jadilah ahli di situ. Jadi daripada kita pengen jadi ahli di bidang lain yang harus belajar lagi dari awal dan harus lebih lama belajarnya, akan lebih baik kalau kita tahu kualitas kita. Oh, saya ahli di sini nih. Kayaknya saya kalau belajar beginian ini cepat. Ya sudah, gunakan itu. Gunakan itu, maksimalkan di situ.
bentuknya seperti apa belum tentu sama dengan saya. Iya. Karena saya kan menggunakan kelebihan yang saya punya. Orang lain pun sama sebenarnya. Kawan-kawan saya banyak yang sering ngobrol sama saya itu, saya ya ceritakan seperti itu gitu loh. Sebenarnya kamu punya kelebihan apa sih? Selama ini yang kamu rasakan kamu sangat ahli itu apa? Belum tentu harus menjalankan yang saya jalankan. Iya. Tapi kalau mau jalankan jalan saya, silakan. Mau dibantu nggak apa-apa. Gitu kan? Karena ya itu kan keputusan akhirnya di tangan mereka masing-masing. Iya. Gitu loh. Tapi yang saya jelaskan pertama kali adalah tolong pahami dulu kelebihan diri. Dan kelebihan fokus diri ini ke itu ya. tidak pernah sama untuk setiap orang. Betul. Ada, apalagi sekarang kita kalau analisa lebih detail lagi, ada orang yang, oh dia waktunya banyak, tenaganya banyak, duitnya nggak ada. Iya. Iya betul. Gitu kan? Iya. Maka konsep seperti apa ya kita coba, apakah hanya ini konsepnya? Belum tentu. Belum tentu. Ada yang kebalikannya, orangnya duitnya banyak, tapi dia tidak punya waktu, dia tidak punya tenaga. Oke, seperti apa konsepnya? Oke. Ada yang, oh dia bagus di manage orang, dia bagus di membuat konsep, dia bagus di marketing, dia bagus di konten dan sebagainya. Gunakanlah itu untuk usaha. Fokus pada value diri kita dan diasah lagi ya kok ya. Diasah lagi, karena yang bisa kita rajai adalah yang itu, kelebihan kita. Karena kita sudah punya basic dari awal kita lahir, kan kita punya kelebihan kita di situ. Passion kita di situ, kelebihan kita di situ, fokus Belum pada tentu diri passion sendiri. ya. Oh, belum. Ada Kelebihan itu beda banyak ya, kawan yang rancu. Mm-mm. Passion itu dianggap kelebihan, padahal dia nggak bisa. Padahal passion itu sebenarnya Passion kan mau, keinginan kita. ya keinginan kan. Beda sama kelebihan ya kok ya. Beda. Oke. Banyak orang yang tidak sadar bahwa dia punya kelebihan, tapi passionnya tidak di situ gitu loh. Passionnya bisa diatur, kelebihan bisa dilatih. Pertama kelebihan kita dulu, baru Ya, ke kalau passion. kelebihan bisa dilatih untuk jadi expert di situ. Tapi kalau passion, kita bisa shift passion kok, gampang di shifting, mau dari sini ke sini ke sini. Jangan keras hati aja gitu. Jangan keras hati, oh saya maunya begini, saya passionnya di sini gitu kan. Padahal belum tentu di situ ya kok ya. Tentu. Oke. Kalau kita bisa fleksibel, kita lihat dulu, mundur sedikit, kita lihat mau kita punya kelebihan apa, kelebihan ini, manfaatkan itu. Maka apapun konsepnya pasti bisa. Kalau mau jalankan jalan saya, nggak masalah. Oke kok. Nah itu untuk tips and trick buat teman-teman ya. Dan ada satu lagi kok Ya. yang saya mau diberikan sharing dan ilmunya dari Kosek ini yang sudah expert di bidangnya. Tips and trick untuk membangun tim supaya usaha kita dan apa yang kita sedang kerjakan itu bisa didelegasikan ke tim. Bagaimana sih tips and triknya untuk membangun tim yang hebat, yang bisa kita delegasikan semuanya? Ya memang kita masih tetap monitor dan kontrol ya kok. Tapi untuk membangun tim yang solid seperti itu tuh ada tipsnya nggak kok buat teman-teman atau buat saya pribadi juga? Bahkan untuk saya sendiri pun masih terus belajar. Iya. Bahkan sampai saat ini saya masih terus belajar bagaimana mengelola tim, karena yang saya miliki sekarang itu tetap bukan yang terbaik. Masih ada yang lebih hebat dari saya yang saya pun masih perlu belajar. Tapi basic konsepnya adalah saya kan berusaha supaya pada saat tidak ada saya, seperti ada saya. Dan masih berjalan seperti normalnya ya Pak? Ya, Iya. pada saat tidak ada saya lagi jalan-jalan nih, Iya. bisnisnya tetap berjalan seperti ada saya. Iya. Berarti kemampuannya akan dimulai dari kemampuan saya dulu. Saya belajar apapun, saya harus Di-share ke tim juga ya? share ke tim, saya ajarkan, dan harus memilih anggota tim yang sesuai dengan tugasnya. Iya. Dan itu pun kita pantau, jadi membuat tim itu nggak bisa kita bilang dalam 3 hari jadi tim. Semua didelegasikan, udah kita lepas tangan gitu, nggak bisa ya Pak ya? Karena proses Kostek pun tidak dimulai dengan waktu singkat ya. Iya. Kita mulai dengan 1 orang, lalu tambah lagi 2 orang, tambah lagi 3 orang, sekarang sekian orang.
itu ada proses. Iya, apalagi kan itu kita mengelola SDM yang karakternya berbeda-beda. Ya, Dan apalagi manusia. iya, karakternya berbeda-beda. Itu pun masih harus kita pantau lagi. Bahkan setelah saya tentukan, oh si A saya kasih tugas ini, masih harus dipantau lagi. Iya. Dan itu pun sampai saat ini saya masih sering lolos. Iya. Karena banyak yang saya kelola, sehingga dalam kondisi tertentu saya capek atau Iya. gimana, lolosan. Ada aja pasti Ada aja. trouble-nya. Ya, dan itu pun ya saya tetap Jadikan nggak bisa pelajaran. menyalahkan. Iya. Saya nggak bisa salahkan siapa-siapa. Yang salah adalah saya dulu. Iya. Saya dulu, maka saya harus punya kontrol yang lebih baik terhadap diri saya sendiri dan tim saya. Apa? Oh, ini reminder. Saya sudah kasih tugas ini, bantu pantau. Dalam sekian lama pantau. Ya, dalam hal itu istri saya mendukung dengan sangat baik Pokoknya karena full support kak. karena reminder selalu dari dia. Iya. Ini coba cek, ini coba cek. Saya lupa. Lebih detail malahan ya kayak Ya, karena semua by data gitu kan. Sistemnya. Ya, sedangkan saya masih banyak yang by feeling gitu. Iya. Wah, kalau dia by data, Iya. harus ada datanya, mana datanya? Oh, ini coba checklist gitu kan. Checklist pun belajar gitu kan. Dia yang ajarkan saya, pakai checklist begini-gini. Oh iya, sudah. Bagus kok, kenapa tidak gitu kan? Kita pakai checklist. Jadi saling mengisi gitu ya kayak. Ya, karena apa yang saya punya belum tentu dimiliki orang lain. Betul. Dan apa yang dimiliki orang lain Belum atau tentu dalam kita hal ini miliki istri juga. saya punya. Iya. Itu kalau bisa termanfaatkan semua bagus. Nah ini makanya saling mengisi ya, saling melengkapi. Mengisi jadinya. bahkan dengan anggota tim saya pun seperti itu. Iya, oke. Saya punya kelebihan yang mereka tidak punya, tapi tidak ada orang yang tidak punya kelebihan. Hanya bagaimana kita bisa ngangkat. Iya. Jadi, Cara si A, mengelola kelebihan si itu. A punya kelebihan di sini. Bagaimana cara memanfaatkan dia sebaik-baiknya sehingga dia bisa perform. Jadi itu ya pelan-pelan kita belajar. Coba, kita tes, kita coba, kita pantau hasilnya. Nggak cocok, coba lagi kalau masih mau. Kalau nggak mau sudah buang gitu kan. Kalau ada hal-hal tertentu yang rasanya, oh ini tidak sampai di titik ini dia tidak bisa dilanjutkan, oke sudah cut gitu. Oke. Dan Jadi itu bongkar pasang. jadi memang itu tidak mudah ya Pak ya, sambil berjalannya waktu dan dari beberapa kesalahan atau trouble itu ya kita jadikan sebagai pelajaran untuk lebih baik lagi ya untuk Pak ya. lebih baik Iya. dan kita bongkar lagi, oh sistem saya kurang di sini. Bahkan sistem mengelola manusianya saja bongkar pasang terus, Iya. update terus, perbarui terus gitu loh. Sampai harus upgrade, bahkan ilmunya itu tidak bisa saya serap sendiri lagi gitu loh. Jadi saya punya kawan-kawan yang mengajarkan ini. Waduh, saya nggak sanggup. Udah delegasi aja. Suruh siapa yang posisi mana yang paling relevan untuk menguasai skill ini, kirim. Silakan belajar. Jadi Saya bayar. didelegasikan sama tim dan biarkan mereka Yang untuk belajar. improve belajar Ya, Pak ya. mereka yang belajar, mereka report aja ke saya. Oke. Apa yang kamu pelajari dalam pelatihan ini? Oke, buatkan ke saya. Oke. Saya lihat, oh ya bener dia belajar ini karena hasilnya kelihatan dari situ. Oke, apa yang bisa kamu pakai dalam pekerjaan kamu? Ini. Oke, buatkan target. Target ini. Oke, silakan jalankan. Kita lihat hasilnya. Kalau nggak perform, kita cari kendalanya. Itu kan belajar terus. Bahkan sambil jalan pun sambil belajar. Sambil belajar sambil langsung dijalankan juga ya Pak? Ya, sambil jalan, Iya. sambil belajar, bahkan lagi traveling kayak sekarang Iya. aja, tetap belajar. Iya. Malam cek bro, gimana pakai kendala apa, gitu kan, kendala ini. Oke, siapa yang in charge untuk menyelesaikan masalah ini? Oh, sudah ada PIC-nya, oke. Kamu selesaikan, nanti report sama saya. Oke. Oke, terima kasih banyak ya Pak ya. Kalau ada teman-teman yang misalkan nih teman-teman, aku mau pas lagi di Bali, mau belajar nih sama Coach Tiadi, mau sharing-sharing juga boleh ya Kok ya. Tinggal kontak-kontak langsung ya. Apalagi yang mau teman-teman yang membuka laundry seperti konsep Jago Laundromat atau mau memakai sistem jagolingnya itu ya Kok ya, bisa ya Kok ya. Bisa dibantu Bahkan full support. sekarang ini sudah perkembangan terakhir ya. Perkembangan terakhir itu kalau dulu kan kita pakai poin lokasi. Iya. Jadi ada ngobrol sama Iya. Ramaya. Iya. Poin lokasi itu menentukan laundry yang
3 jam selesai. Iya. Jadi kita punya 3 poin lokasi, Indomaret Alfamart, Iya. ATM BCA, Persimpangan. Itu tips untuk memilih lokasi yang Lokasi bagus yang apa ya? bagus. Iya. Di Jago, Iya. saya sedang coba bagaimana supaya 3 poin lokasi ini tidak perlu kita pakai. Oh, nggak kepakai lagi kok poin lokasi. Bukan berarti tidak kita pakai seluruhnya, Oke. tapi kalaupun tidak ada, kita akan buat poin lokasi sendiri. Oh, oke. Ya, saya baru denger ini. Ya, Iya. jadi ini juga masih uji coba, tapi Iya, iya. saya pikir itu masuk. Iya. Jadi solusinya adalah ya Efisien saya apa buat ya? satu lokasi yang ini kan si Jago Mm-mm. 24 jam. Iya. 24 jam lampu dia terang. Oke, gimana caranya di situ? Supaya Oh, ada I see. 24 jam lagi di sekitarnya. Iya, oke. Jadi yang pertama yang saya cari adalah apakah ada bisnis lain di yang mau wilayah iya, yang mau saya di masuki lingkungan itu. yang sudah berjalan 24 jam. Bukan kita yang mencari keramaian di lingkungan tersebut Kita ya, ngikut, Pak, ya? atau sekarang ya kita buat keramaiannya Iya. dengan kita taruh apotik 24 Iya. jam di sebelahnya. Seperti yang di Bali kemarin ya. Ya, jadi Iya. itu bukan tanpa alasan. Oke. Kita buat di situ dia bersebelahan dengan tujuan supaya poin lokasi tadi bisa kita kendorkan. Iya, oke, siap. Oke, kita ngobrol-ngobrol cukup lama ya, Ko ya. Terima kasih banyak. Ini nggak akan selesai satu part ini, nanti kita ada part-part yang lainnya. Pokoknya ngobrol sama beliau ini daging semua isinya, dan saya banyak belajar dari beliau juga. Jadi kita di laundry itu, saya kenal Ko Steady itu dari 2016 ya, Ko ya, kalau nggak salah ya. 2014 atau 2016 ya? 2015 lah. 2015 ya. Dan saya mengikuti perjalanan beliau juga dari di Jakarta sampai di Bali dan sampai sekarang. Oke, teman-teman, terima kasih banyak yang sudah menonton. Semoga banyak-banyak menebar kebaikan dan manfaat ya buat teman-teman ya, Ko ya. Kalau teman-teman nanti mau sharing tentang laundry mart atau #laundry, atau nanti apotiknya juga kita bahas di part selanjutnya lebih spesifik dan lebih detail lagi. Jadi karena sekarang waktunya tidak memungkinkan ya, Ko ya. Nanti pokoknya dibantu full support dari tim #laundry, terutama dari ownernya langsung bersedia mau full support untuk sistemnya atau konsepnya sekalipun. Kok terima kasih banyak untuk ngobrol dan sharing part ini. Nanti kita lanjut lagi ya, Ko ya, di lokasi yang berbeda dengan topik yang berbeda. Pokoknya terima kasih banyak, sukses terus untuk #laundry, untuk laundromat dan jagolingnya. Nah, nanti harapannya semoga apa yang diharapkan dan apa yang diplanningkan sesuai rencana semua dan dilancarkan. Ya. Terima kasih ilmunya, Ko, dan terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton, semoga bermanfaat. Sekali lagi terima kasih banyak dari saya Eni. Saya Setia. Dadah.